tinggal di rumah sewa atau tinggal berpindah-pindah dan ingin segera mewujudkannya. Karena Anda menginginkan keluarga atau anak-anak Anda tinggal di rumah yang lebih layak atau lebih baik lagi. Jika rumah tersebut adalah benar-benar impian Anda mengingat-ingat terus, Anda buat gambarnya, Anda tulis kapan waktu atau target untuk mencapainya, bahkan Anda pasang wallpaper rumah tersebut di gadget Anda, saya yakin 100% Anda tidak akan pernah bosan untuk melihat hal tersebut. Karena itu merupakan impian Anda. Jadi jika Anda mudah bosan terhadap suatu hal, bisa jadi itu bukan impian, tetapi hanya sekedar keinginan. Karena saya seorang muslim, bahkan ada statement yang sangat menohok bagi saya, yaitu jika impianmu tidak dapat membuatmu terbangun di malam hari untuk sholat tahajud, berarti itu bukan impian. Maka dari itu kita harus benar-benar introspeksi lagi apa yang kita kejar, apakah memang benar-benar mempunyai target atau bersifat semu, atau memang sesuatu yang merupakan impian dan juga sangat bernilai. Karena jika Anda memiliki impian yang jelas dan juga mempunyai peluang usaha yang tepat untuk mewujudkannya, pasti akan timbul suatu komitmen. Komitmen adalah suatu antusiasme atau keteguhan hati terhadap sesuatu. Semakin besar antusias yang timbul akhirnya menjadi obsesi. Dengan bermodal impian yang jelas, Anda akan memperoleh energi yang besar dan tidak akan mudah surut pada saat jalan yang Anda lalui menemui kesulitan. Yang kedua, pentingnya membaca buku. Saat Anda membangun bisnis jaringan yang besar, Anda akan menemui banyak orang dengan berbagai sifat dan karakter yang berbeda-beda. Buku-buku yang dianjurkan akan banyak membantu Anda untuk mengatasi hal-hal tersebut dan belajar lebih banyak dalam berhubungan dengan orang lain. Terbiasa membaca buku adalah kebiasaan baik yang akan membuat Anda memiliki karakter orang sukses. Maka dari itu, member dianjurkan membentuk dan mempunyai kebiasaan membaca buku yang dianjurkan minimal 10 menit per hari. Dengan membaca buku-buku positif dan bersikap mau belajar, perkembangan pribadi Anda akan benar-benar bertambah. Buku yang dianjurkan dibeli dan dibaca pertama kali adalah Berpikir dan Berjiwa Besar dari David J. Schwartz, Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain dari Dale Carnegie. Kedua buku yang disarankan ini memang isinya sangat luar biasa. Buku ini pun direkomendasikan oleh upline saya untuk pertama kali saya baca saat memulai bisnis. Di dalam buku tersebut berisikan hal-hal yang harus kita lakukan, salah satunya mengembangkan potensi positif di dalam diri, membangun kepercayaan, dan juga menjadi pembicara yang baik. Di sini saya ingin bercerita sedikit pengalaman saya dalam membentuk kebiasaan membaca buku. Memang tidak mudah bagi saya pada awalnya untuk membentuk kebiasaan ini. Namun saya coba untuk membaca buku minimal 3 lembar per harinya. Lembar demi lembar, hari demi hari, justru saya makin penasaran dengan isi lembar berikutnya. Dan juga yang terpenting, buku-buku yang saya baca banyak membantu saya mengembangkan potensi diri dan berkomunikasi dengan banyak orang. Jadi, sekarang untuk membaca buku bukan hanya 3-5 lembar lagi, bukan hanya 10-15 menit, tetapi minat membaca buku menjadi kebiasaan saya dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, mendengarkan audio dan video NaturaWorld Support System. Untuk berhasil dalam usaha ini, Anda perlu belajar, melakukan, dan juga mengajarkan. Anda dapat belajar dari audio NaturaWorld Support System bagaimana menguasai teknik-teknik yang dibutuhkan untuk membangun jaringan yang besar. Karena dapat memurnikan informasi sampai kedalaman yang terdalam sekalipun pada jaringan Anda. Berperan penting dalam standarisasi dan juga berjalannya sistem dengan baik dan benar. Yang keempat, pentingnya pertemuan. Seminar dan pertemuan didesain lengkap untuk menghantarkan Anda ke jenjang kesuksesan. Semuanya memiliki fungsi dan tujuan yang spesifik pada jenjang karir dalam membangun bisnis Anda bersama NaturaWorld.
Kelebihan pertemuan dan seminar yang tidak terdapat di video dan audio Natural World Support System adalah atmosfernya atau suasana dan getaran semangatnya. Banyak motivasi, semangat, dan juga keputusan penting berhasil lahir pada pertemuan dan seminar tersebut. Pengalaman pribadi saya dan tim saat pertemuan dan seminar adalah ketika saya membantu member saya yang sedang membangun bisnisnya, tetapi member tersebut hanya akan aktif bila saya membantu. Tapi jika tidak membantu, dia akan diam saja. Akhirnya saya berhasil mengajak member saya tersebut untuk menghadiri sebuah seminar. Di seminar tersebut, pembicara utama mengajak keluarganya untuk hadir di atas panggung. Di situ, pembicara utama berkata bahwa kesuksesan yang ia raih ia persembahkan untuk keluarganya, terutama untuk ibunya yang sudah lansia. Nah, itulah magic moment bagi si member saya tersebut. Karena keesokan harinya, member saya mendatangi saya kembali dan berkata sambil matanya berkaca-kaca, bahwa ternyata impiannya ialah ingin membahagiakan keluarganya juga, terutama ibunya yang sudah lansia. Disitulah magic moment bagi member saya. Anda tidak akan pernah tahu di pertemuan kapan dan mana Anda atau downline Anda akan tergerak untuk membuat keputusan penting atau disebut magic moment. Berbicara mengenai magic moment, tidak ada seorang pun yang mampu menciptakan hal tersebut secara sengaja. Karena setiap orang mempunyai keunikan tersendiri mengenai magic moment yang akhirnya menggerakkannya. Salah satu contohnya lagi, ketika saya mempunyai sahabat yang sudah tergabung tetapi tidak aktif selama 6 bulan. Saya sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya agar beliau klik dan mau aktif dalam bisnis ini. Untungnya beliau masih mau mengikuti pertemuan. Di pertemuan ketiga, beliau menemukan magic momennya. Seingat saya, saat pulang dari pertemuan tersebut, ia berkata kepada saya, "Inilah bisnis, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tapi bisa juga membantu orang lain." Ternyata dia terinspirasi oleh pembicara utama tersebut yang mengatakan bahwa kesuksesannya dapat membantu orang lain, seperti membangun panti asuhan dan menolong orang lain di pinggir jalan yang nasibnya kurang beruntung. Itulah magic moment bagi sahabat saya. Semenjak itu dia menjadi aktif dan menjadi leader hebat di jaringan saya. Jadi jika ada pertemuan atau seminar di kota Anda, jadilah tuan rumah pada setiap pertemuannya. Datanglah lebih awal dan pulanglah lebih akhir. Anda adalah orang kunci yang menciptakan suasana dan atmosfer menjadi kondusif untuk prospek atau untuk jaringan Anda. Anda harus tahu kapan Anda tertawa, kapan Anda bertepuk tangan, bahkan bila perlu kapan Anda menangis saat pertemuan tersebut. Yang kelima, edifikasi dan juga teachable. Edifikasi adalah sikap untuk menghargai, menghormati, dan juga mempromosikan. Edifikasi tersirat melalui ucapan dan tindakan serta ekspresi Anda. Sifat ini sangat signifikan untuk para pembangun jaringan. Suatu perkataan yang sama diucapkan oleh orang yang berbeda berdampak pula berbeda. Itulah sebabnya dunia periklanan banyak menggunakan orang-orang idola dan dikenal banyak orang seperti artis, penyanyi, atlet, dan public figure lainnya. Karena mereka mempunyai kekuatan, karisma, reputasi, dan juga kredibilitas. Jika untuk mensponsori orang Anda perlu membangun semuanya itu terlebih dahulu, maka diperlukan puluhan tahun untuk Anda berhasil. Maka teknik edifikasi inilah yang akan membantu mempercepat bisnis Anda. Namun bukan edifikasi yang dimanipulasi. Edifikasi yang tulus akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Semua orang mempunyai sisi positif dan juga negatif. Fokuslah pada sisi positifnya yang akan membantu bisnis Anda. Anda dapat mengedifikasi siapa saja kecuali diri Anda sendiri. Juga untuk membangun kekuatan, Anda memerlukan orang lain untuk mengedifikasi diri Anda. Edifikasi ini termasuk salah satu prinsip saya dalam mengembangkan bisnis ini. Contohnya,
jika seorang meyakinkan orang lain mengenai kesuksesannya sendiri, maka itu akan terkesan sombong. Pendapat tersebut juga bersifat subjektif, jadi sulit untuk dipercaya. Karena itu, diperlukan sebuah kerjasama antara Anda dan tim. Jika seseorang yang Anda kenal mengatakan sebaiknya kita mendengarkan seseorang yang kredibilitasnya diperkenalkan dengan baik, kita biasanya mau mendengarkan. Ini adalah proses memperkuat orang lain sehingga mereka tidak harus mempromosikan dirinya sendiri, dan inilah yang dinamakan edifikasi. Edifikasi haruslah timbal balik. Jika Anda menerima edifikasi tanpa memberikan kembali kepada downline atau upline Anda, maka segera Anda akan menemukan diri Anda terbebani dengan banyak pekerjaan, karena hanya Anda yang mempunyai kekuatan, reputasi, dan juga karisma yang diperlukan, sehingga bisnis Anda akan tumbuh dengan lembut. Siapa saja yang harus Anda edifikasi? Yang pertama, perusahaan Natural World. Yang kedua, manajemen Natural World. Yang ketiga, produk dan marketing plan. Yang keempat, program Natural World Support System. Yang kelima, video dan audio Natural World Support System. Yang keenam, upline dan sponsor Anda. Yang ketujuh, pembicara pertemuan. Dan yang kedelapan, downline Anda. Sebaiknya Anda melakukan edifikasi terbanyak kepada upline atau sponsor yang sering membantu Anda, karena mereka memerlukan kekuatan diri Anda untuk membantu Anda. Kapan edifikasi terpenting dilakukan? Yang pertama, edifikasikan upline atau sponsor yang akan presentasi di home meeting atau home sharing. Yang kedua, edifikasikan downline Anda pada saat mereka memperkenalkan prospek kepada Anda. Yang ketiga, edifikasikan upline dari luar kota yang akan membantu Anda. Yang keempat, edifikasikan downline Anda di luar kota di depan jaringannya setiap ada kesempatan bertemu. Yang kelima, edifikasikan pembicara atau presenter pertemuan. Dan juga sikap teachable. Teachable adalah sikap seseorang yang mau belajar. Orang yang mempunyai sikap teachable ini akan maju dalam bidang apapun. Rendah hati adalah kunci untuk mempunyai sifat teachable ini. Jangan merasa sudah matang karena sebentar lagi akan busuk. Tetaplah merasa hijau agar Anda terus mempunyai ruang dalam belajar. Orang yang teachable tidak akan mempertanyakan, tetapi langsung melakukan. Jadi kalau sikap teachable ini dibudayakan kepada seluruh jaringan Anda, maka tidak dapat dibayangkan pesatnya pertumbuhan jaringan Anda. Demikianlah materi sikap pada kesempatan kali ini. Dan ingat, sikap adalah aset yang sangat berharga. Sukses untuk kita bersama. Go Ambassador!